Iqbal hari ini? Baik sendiri. Alhamdulillah. Ya. Sesuai dengan janji jadwal konseling kita pada hari ini, Iqbal sudah menemui Sensei. Oke, sebelum kita memulai konseling kita pada hari ini, kita berdoa dulu ya, biar konselingnya berjalan dengan lancar dan mendapatkan hasil yang terbaik buat Iqbal. Amin. Oke, berdoa dipersilahkan. Oke, baiklah Iqbal. Hari ini kita akan memulai konseling terkait dengan prestasi belajar Iqbal yang turun di semester ini. Jadi sebelumnya saya mau memberitahukan dulu kalau konseling yang kita lakukan ini adalah layanan konseling individual atau pribadi, ya. Jadi nanti Iqbal itu harus secara terbuka dan sukarela menceritakan apapun keluhan yang kamu rasakan, kesulitan yang kamu rasakan, ya. Dan kamu juga jangan merasa nanti ceritamu akan kemana-mana, karena saya akan menjaga kerahasiaan cerita yang kamu ceritakan, ya. Jadi kamu harus terbuka dan kamu harus yakin kalau saya akan menjamin kerahasiaan cerita yang kamu ceritakan kepada saya. Oke, sebelumnya saya akan menyepakati ya. Jadi ke konseling kita pada hari ini kurang lebih 45 menit ya. Jadi nanti kalau misalnya sudah waktunya, jadi kita bisa melanjutkan nanti di konseling kedua selanjutnya nanti ya. Oke, Iqbal, sekarang saya ingin bertanya dulu, apakah Iqbal sudah siap melakukan konseling pada hari ini? Siap. Oke. Sekarang saya ingin Iqbal menceritakan masalahnya terkait dengan prestasi belajar Iqbal yang untuk semester ini tuh sangat turun. Ya. Seperti apa? Itu dikarenakan ya sebenarnya pembelajaran di sekolahnya itu kurang fokus, apalagi di rumah kan. Itu sebenarnya walaupun gurunya udah ngejelasin, kadang halang sama pikiran yang lain. Misalnya kayak masalah di rumah atau masalah yang lain lah. Nah kadang pas belajar udah ingat, nanti keganti lagi sama masalah yang ada di rumah gitu. Itu berarti kalau misalnya Iqbal belajar di rumah, situasinya tidak kondusif karena banyak permasalahan yang ada di rumah. Oke, jadi itu yang membuat salah satunya Iqbal tidak konsentrasi dalam belajar. Iya sih. Oke, terus kalau untuk di sekolah? Kalau di sekolah sebenarnya mah bisa, cuman kadang kepikiran aja masalah di rumah. Kadang udah fokus belajar, tiba-tiba keinget sama masalah di rumah. Oke, hai. Terus karena ada masalah tersebut berarti ya salah satu faktor penyebabnya. Oke, sedangkan dari Iqbal sendiri belajarnya seperti apa? Kan itu tadi ada masalah, tapi Iqbal sendiri sudah belajar dalam tahap seperti apa? Konsep belajarnya, cara belajarnya Iqbal seperti apa? Palingan kalau cara belajarnya yang itu, sudah dilakukan sebelumnya. Itu paling sebelumnya waktu itu kalau nggak salah belajarnya sih harus mandiri sendiri. Kalau nggak sama guru private ya berdua doang. Jadi yang lain itu nggak ada yang ganggu gitu, nggak ada yang ganggu. Jadi memang jadi harus biar ngefokus. Intens gitu ya ke. Oke, berarti tipikalnya kamu harus fokus ya. Jadi, oke. Terus apakah kamu sudah melakukan hal itu? Sebenarnya sih sebelumnya udah, cuman karena emangnya gimana ya, karena emang udah kadang juga capek sama kegiatan, jadi udah nggak ngelakuin lagi. Oke. Terus kan dari yang saya lihat dari nilai-nilai yang mengalami penurunan itu tidak hanya satu, tapi beberapa nilai mata pelajaran. Nah, terus apakah Iqbal sudah menemukan gaya belajar yang cocok buat kamu? Misalnya kamu kamu senangnya tuh belajarnya kayak gimana? Apa mencatat, apa melihat audio visual, atau seperti apa mengulang kembali? Yang biasanya kamu lakukan saat ini? Paling kayak audio visual, karena kalau mencatat itu lebih ke kadang lupa. Kalau
mencatat, jadi Iya. kalau ngambil kesimpulan agak susah. Tapi kalau Iya. dari kamu lihat dari audio visual, dari Iya. video, ada teksnya, ada gambarnya, Iya. itu kamu lebih cepat lebih mencerna. cepat mencernanya ke Oke. otaknya. Oke. Terus apakah selama ini ada pengaruh selain tadi kan di rumah ya ada faktor masalah. Terus dari dalam diri Iqbal sendiri bagaimana di lingkungan pergaulan? Kalau di lingkungan pergaulan sebenarnya masih aman aja ya. Cuma kalau di diri sendiri kadang kalau belajar itu kayak sulit konsentrasinya ya gitu. Kadang kalau belajar suka kesel, kadang ya kayak gimana ya, moodnya itu nggak menyesuaikan pas ini, jadi moodnya itu sering berubah-ubah. Biasanya kenapa moodnya sering berubah itu? Ya biasanya karena kepikiran masalah, kadang kayak tiba-tiba aja langsung kayak kesel atau tiba-tiba sedih gitu. Berarti Iqbal belum belum mampu mengatur regulasi Iya. emosinya ya. Jadi nanti kita akan memberikan ini ya skema buat Iqbal nanti apa sih yang harus dilakukan seperti itu ya. Oke. Lalu saya ingin tanyakan, kalau misalnya malam apakah Iqbal suka bergaul keluar atau gimana? Kalau bergaul keluar sebenarnya masih Di jam sekolah, maksudnya di hari sekolah ya? oh jarang, cuman kadang kalau emang lagi penting kan keluar malam tuh ya paling pas lagi latihan aja. Latihan apa tuh Iqbal kalau saya cerita? Latihannya tuh biasanya latihan lomba buat pas persiapan buat PMR. Itu biasanya kadang dari siang sampai malam kalau nggak habis maghrib gitu doang sih. Kalau nongkrong jarang. Jarang ya. Oke, berarti faktor kendalanya memang bukan kegiatan di luar ya, Iya. bukan karena apa-apa, tapi memang dari pribadi dan lingkungan yang ada di rumah gitu ya Iqbal. Iya. Oke. Nah, sekarang kalau Iqbal sendiri apakah sudah menemukan nih permasalahannya, berarti dirangkum apa saja sih kendalanya dalam kamu proses belajar yang tadi sulit sekali? Yang pertama tadi dari faktor keluarga. Oke. Masalah itu berarti ada di dalam di internal ya, internal. diri sendiri, terus maupun masalah keluarga gitu ya. Berarti kan kamu harus memanajemen nih, gimana caranya nih regulasi emosi kamu bisa tetap fokus walaupun ada banyak masalah gitu ya. Nah, terus biasanya pernah nggak dikomunikasikan dengan orang di rumah apa yang kamu rasakan? Itu kalau komunikasi ke orang rumah jarang, biasanya lebih ke pendam sendiri. Pernahkah Iqbal bercerita dengan temannya, sahabat atau siapa yang kamu Paling bisa ke percaya? orang-orang terdekat, paling kayak ke wali kelas sama orang-orang terdekat aja. Jadi Iqbal bisa bercerita Iya. dengan nyaman ke wali kelas ya. Iya. Oke, punya teman dekat di kelas? Teman dekat di kelas ya sebenarnya mah Yang Iqbal percaya, yang Iqbal bisa cerita ke dia apapun yang Iqbal rasakan? ada. Ada ya, berarti baik juga ya Iqbal. Tadi saya sudah mendengar semua latar belakang kamu terkait kesulitan belajar, terus apa yang terjadi di dalam rumah serta di lingkungan sekolah. Jadi saya akan memberikan kamu sebuah kertas. Iya. Ini adalah kontrak perilaku. Jadi nanti silakan Iqbal menuliskan hal-hal apa yang menjadi solusi terhadap permasalahan yang Iqbal rasakan saat ini gitu ya. Misalnya tadi terkait dengan prestasi belajar itu apa sih yang Iqbal ingin lakukan, misalnya tadi dengan regulasi emosi, terus apalagi tentang rencana belajar dan sebagainya. Silakan coba Iqbal pegang dulu, silakan dituliskan. Yang tadi yang pertama misalnya tentang Oke, sudah? Iya. Sekarang coba Iqbal bacakan. Jadi kontrak perilaku ini untuk menjaga komitmen yang sudah kita buat pada hari ini. Iya. Jadi nanti kalau misalnya Iqbal biar tidak lupa, biar oh iya aku sudah punya komitmen nih dengan guru BK. Kalau saya mengalami kendala seperti ini, saya akan seperti ini. Oke, sekarang Iqbal silakan bacakan. Jadi nama saya Iqbal Rahman, kelas 11 1.
Saya setuju akan melakukan hal di bawah ini demi tercapainya prestasi belajar. 1. Jika saya emosi, saya akan meredakan emosi dengan cara berjalan-jalan ke taman atau bermain dengan teman. Nah, yang kedua, saya akan membuat rencana tabel belajar untuk setiap harinya. Nah, yang ketiga, saya akan mencoba berdamai dengan keadaan di rumah agar fokus belajar. Oke, terima kasih Iqbal. Jadi ini adalah kontrak perilaku. Nanti Iqbal silakan tanda tangani. Ya. Udah, tanda tangan dulu. Oke. Jadi saya juga akan tanda tangan. Jadi hari ini kita sepakat ya Iqbal ya. Saya dan kamu sepakat kalau ini adalah kontrak perilaku yang harus Iqbal lakukan. Jadi ketika Iqbal lupa, jadi saya ingatkan lagi, Iqbal, kamu sudah punya kontrak perilaku sama saya. Jadi silakan menjaga komitmen ini. Oke? Jadi nanti kita akan lihat nih Iqbal melaksanakan dulu ini selama sebulan. Jadi kalau misalnya sudah komitmen Iqbal melaksanakan ini, insya Allah pasti prestasi belajarnya akan meningkat ya. Oke? Ada lagi yang bisa saya bantu Iqbal pada hari ini? Kayaknya cukup sendiri. Cukup ya. Oke, sudah cukup. Semoga nanti saya akan berikan kotak perilakunya juga kopian kepada Iqbal. Jadi Iqbal simpan, saya simpan. Jadi mulai hari ini Iqbal harus menyepakati semua hal yang tadi sudah Iqbal ucapkan atau janji secara lisan ya. Oke. Terima kasih Iqbal untuk waktunya. Semoga Iqbal menjadi pribadi yang lebih baik lagi dalam prestasi, sikap dan kedepannya. Oke.